Ya, baik. Mari kita bersatu di dalam doa. Segala puji syukur kami ucapkan kepadamu Tuhan atas segala berkat dan karunia yang telah Kau berikan Tuhan pada hari ini. Ya Tuhan, sebentarkan Tuhan akan mendengarkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan itu selalu hidup dalam hidup kami ya Tuhan. Dan Tuhanlah selalu kiranya menyertai hati dan pikiran kami. Segala puji syukur kami ucapkan kepadamu Tuhan, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Baik. Salam saudara-saudaraku ya, yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya, yang menjadi khotbah kita pada hari ini, yang menjadi topiknya adalah percaya kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan yang terdapat pada kitab Yesaya pasal yang ke-26 dan ayat yang ke-4. Yesaya 26 Yesaya 26 ayat yang ke-4. Beginilah bunyi firman Tuhan. Percayalah kepada Tuhan selama-lamanya, sebab Tuhan Allah adalah gunung batu yang kekal. Gunung batu yang kekal. Ya, topik kita adalah percaya kepada Tuhan. Ya, saya mau bertanya kepada saudara sekalian ya. Jika ada yang bertanya kepada kita, apakah kamu seorang pribadi orang yang percaya kepada Tuhan? Ya, pasti dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Ya, pasti secara perpleks kita menjawab, ya, tentu saya orang yang percaya kepada Tuhan. Saya adalah orang yang percaya kepada Tuhan ya. Dan saudara, kita ditanya lagi, apa alasannya kau percaya kepada Tuhan ya? Yang menjadi yang sering ya, yang sering dalam kehidupan kita sehari pasti dijawab ya, karena saya sudah dibaptis dan mengikrarkan janji iman. Bahkan setiap minggu saya beribadah baik di gereja ataupun secara streaming di rumah ya. Dan dalam keadaan COVID sekarang ya, yang dimaksud yaitu ibadah online. Namun coba kita lihat, sejenak. Mari kita beri sejenak. Apakah jawaban itu cukup memastikan bahwa kita seorang percaya? Ya. Ya, coba kita lihat. Apakah arti percaya itu? Apakah sebenarnya yang dimaksud dengan kata percaya menurut orang Kristen sesuai dengan kebenaran firman Allah? Apa? Ya. Percaya adalah tindakan iman seseorang kepada yang ilahi yang berkuasa atas dirinya. Tindakan iman kita yang kita percayai. Jangan kita hanya mempercayai kepada Tuhan, tapi tindakan kita sebenarnya nol. Ya. Kepercayaan itu tentunya itu kepada Tuhan Yesus Kristus. Ya. Jangan kita sebagai orang Kristen tapi tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Ya. Ya, jangan ya kita sudah orang Kristen, kita sudah percaya. Kalau sudah dinamakan itu Kristen, ya, kita percaya kepada Tuhan Yesus. Ya, banyak sekarang orang Kristen, ya, sakit. Dia mengalami sakit yang langka lah misalnya, ya. Namun dia pergi kemana? Ya, pasti ya. Kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, ya, dia pergi yang namanya itu datu. Dia bertanya situ. Hati dia enggak percaya kepada Tuhan. Ya. Kalau kita orang Kristen, ya, percaya kepada Tuhan. Ya. Percaya itu tidaklah sementara, tetapi percayalah kepada Tuhan selama-lamanya. Ya. Percaya kepada Tuhan bukan hanya sementara. Ketika kita mendapatkan bersukacita, mendapatkan sesuatu yang kita inginkan, itu kita percaya itu bukan. Tapi ketika kita mengalami suka dan duka cita, ya, kita tidak percaya kepada Tuhan. Itu namanya percaya kepada Tuhan dan mengimaninya, dan ada tindakan kita dalam kehidupan sehari-hari. Ya, sekalipun kita belum menerima apa yang Tuhan janjikan, sekalipun kita belum melihat
mujizat yang terjadi kepada kita, sekalipun kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan, tetapi tetaplah percaya kepada Tuhan, tetaplah setia kepada Tuhan. Mana orang yang setia kepada Tuhan? Ya, kembali kepada definisi percaya itu, iman. Ya, punya iman itu harus ada tindakan. Ya. Kita bilang seperti tadi, kita bilang kita setia, tapi tidak percaya kepada Tuhan, tidak ada tindakan. Tetaplah kita mengasihi Tuhan, karena Tuhan itu baik dan Ia selalu memberi yang terbaik untuk anak-anaknya, kita umatnya manusia. Ia selalu peduli dan selalu mengasihi kita. Ya. Mengasihi ini sedikit apa dari mengasihi ya. Lagi dalam pandemi COVID-19 ini, kita bilanglah banyak kali motivator yang kita dapat ya. Motivator, banyak kali motivasi dari orang lain. Ya, jaga kebersihan, jaga ini. Berikanlah sedekah kepada orang yang membutuhkan, berikanlah ini. Ya. Banyak kali ya, orang-orang yang pintar, pemimpin, ya, banyak kali. Tapi yang dibutuhkan masyarakat bukan itu, bukan perkataan, tapi tindakan, empati, bukan hanya simpati. Seperti itu memang perlu. Tapi kalau tidak ada tindakan, ya itu semua nol. Masyarakat sudah tahu tentang hal itu, tapi dia tidak tahu apa yang berbuat. Dia orang kaya, tapi tidak mau membantu. Ya. Lakukan empati, semampumu lakukan empati, karena yang kita miliki, ya, tahta, pangkat apapun itu, ya, pasti tidak akan kita bawa kalau kita sudah mati. Ya. Berbuatlah yang baik selama kamu masih hidup. Baik, ya, mengasihi. Itulah pengertian dari kata percaya yang sebenarnya. Tidak pernah berhenti walaupun banyak kesulitan dan berbeda dari apa yang kita inginkan. Ya. Di sini sering kita terjebak. Ya. Ya, apa yang kita inginkan tidak dapat kita capai, padahal kita sudah berusaha. Tapi berusaha harus percaya kepada Tuhan dengan mengandalkan Tuhan. Jangan mengandalkan materi atau apapun itu, tapi mengandalkan Tuhan. Ya. Ketika kita mengalami kesulitan, ya, kita bilang Tuhan itu jahat, Tuhan itu tidak peduli sama saya. Lalu kita tidak percaya kepada Tuhan. Lalu ketika kita ada berduka cita, waduh, saya sangat percaya kepada Tuhan. Namun untuk mengetahui seseorang itu tidak, orang yang percaya itu kepada Tuhan, ketika dia mengalami duka cita, situ kalau dia tetap memuji dan memuliakan nama Tuhan, ya, artinya dia orang yang percaya kepada Tuhan. Namun ketika dia mengalami kesulitan, tapi dia menyimpang dari firman Tuhan, dia berarti dia orang yang percaya kepada Tuhan. Contohnya dia mengalami seperti yang saya bilang tadi, dia mengalami penyakit, tapi dia pergi datu. Artinya dia bukan orang yang percaya kepada Tuhan. Untuk saudara-saudara sekalian, jangan mengikuti yang sesat. Jangan pergi kepada Tuhan, tapi berdoalah kepada Tuhan. Ke datu ya, jangan pergi ke datu. Tapi berdoalah kepada Tuhan supaya Dia memberikan kita ya kesehatan. Gitu. Ketika kita tadi mengalami pencobaan yang mengguncang iman kita, Roh Kudus mencerahkan kebenaran Alkitab kepada kita dan berikan pesan atau rema yang khusus untuk bisa sehingga kita selalu dapat melihat bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihinya. Ya, bagi kita yang mengasihi Tuhan, bagi kita yang percaya kepada Tuhan. Tuhan turut bekerja dalam hidup kita dalam segala sesuatu apapun itu.
Tidak ada permasalahan yang tidak bisa dituntaskan kalau kita percaya kepada Tuhan, selalu mengandalkan Tuhan. Jangan hanya mengandalkan pikiran, tapi coba andalkan Tuhan, berdoa kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan. Ya, baik, ya, yang menjadi tanggung jawab kita sebagai orang Kristen, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, yaitu tetap percaya kepada Tuhan dengan tekun, melakukan segala perintah Kristus dengan kuasa dan dengan dipimpin oleh Roh Kudus. Dipimpin oleh Roh Kudus. Jika kita percaya kepada Tuhan, pasti kita dipimpin oleh Roh Kudus. Misalnya adalah sesuatu hal itu, misalnya ada punya orang yang harus kita inginkan dan kita udah di depan mata yang harus kita ambil, kita mau ngambil, tetapi kita memiliki Roh Kudus, pasti tergerak dalam hati kita langsung, itu melanggar firman Tuhan. Jika kita menginginkan, bisa kita minta pada pemiliknya. Jika bukan itu milik kita, kita tidak berhak mengambil itu. Saudaraku, itu yang terjadi dalam kehidupan sehari. Hal-hal kecil menjadi hal besar. Contohnya, nggak apa-apa itu karena mencuri apa nih, ambil jambunya. Jambunya kecil itu. Karena dari hal kecil, dari kebiasaan kita yang semakin lama, hal besar pun kita akan lakukan. Itulah kebiasaan kalau kita yang tidak melakukan dengan kehendak Tuhan, tidak percaya kepada Tuhan. Itu sering kali, gak apa-apa lah, cuma mencuri itu, gak harus permisi, gak boleh itu. Firman Tuhan mengajarkan kita supaya percaya kepada Tuhan dan melakukan kehendak firman Tuhan. Jika kita dipimpin oleh Roh Kudus itu, maka iman kita kepada Tuhan akan terus bertambah. Terus bertambah. Karena sering kita dia sukses, dia apa, tapi dia berandalan, dia begitu. Kok mengapa dia sukses Tuhan? Mengapa saya tidak Itu yang itu yang sering kita lihat. Tapi kalau kita percaya kepada Tuhan, banyak kali rintangan. Memang untuk percaya kepada Tuhan itu tidak hal mudah. Secara manusiawi, sangat sulit sekali mengikut Tuhan. Tapi ingatlah, kalau kau percaya kepada Tuhan, kamu punya hidup yang kekal. Punya hidup yang kekal bukan di dalam kemanusiaan di dunia, tapi di surga bersama Tuhan. Yang tadi dipimpin oleh Roh Kudus itu, maka iman kita akan kepada Tuhan akan terus bertambahkan teguh sampai akhir hidup kita di dunia ini, dan kita akan tetap menjadi berkat bagi orang lain. Kita akan menjadi berkat bagi orang lain jika kita dipimpin oleh Roh Kudus, kita percaya kepada Tuhan. Intinya adalah, inti dari renungan kita hari ini adalah percaya kepada Tuhan bukan hanya perkataan, tapi adalah perbuatan iman. Dengan perbuatanlah kita menunjukkan bahwa kita percaya kepada Tuhan. Intinya adalah percaya kepada Tuhan. Karena tanpa perbuatan itu sebenarnya nol. Demikianlah firman Tuhan pada hari ini. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Segala puji syukur kami ucapkan kepadamu Tuhan atas berkat karunia yang telah diberikan Tuhan pada hari ini. Ya Tuhan, kami telah mendengar sebagian dari firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan selalu hidup dalam hidup kami, hati kami, masing-masing pribadi lepas pribadi. Biarlah kami selalu percaya kepada Tuhan bukan hanya sementara, tapi seterusnya, selama-lamanya Tuhan. Di dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom.